Terkadang, sebuah bencana tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga menghapus jejak manusia seutuhnya. Begitulah yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025, ketika hujan yang turun tanpa henti mengubah permukaan bumi dan desa-desa yang sudah berdiri puluhan tahun lenyap dalam hitungan menit. Pada awal Desember, cuaca ekstrim menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sebagian Riau. Curah hujan mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tanah jenuh, sungai meluap, dan tebing gunung melemah. Tak ada peringatan yang cukup kuat hingga semuanya runtuh. Malam itu, warga masih beraktivitas seperti biasa. Beberapa sedang makan malam, sebagian sudah tidur. Tapi ketika suara gemuruh terdengar dari arah hulu, semuanya berubah. Air bercampur lumpur, batu besar, batang pohon, dan puing rumah meluncur dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Banjir bandang pertama menghantam tepat pukul 23.40 WIB, diikuti longsor besar hanya beberapa menit kemudian. Dan di tengah kegelapan malam, banyak keluarga yang tidak pernah sempat keluar dari rumah mereka. Tapi sebelum kita melihat bagaimana desa-desa itu hilang, kita harus memahami apa yang sebenarnya membuat bencana ini begitu mematikan. Hujan ekstrim yang turun selama berhari-hari bukan satu-satunya pemicu. Kerusakan hulu sungai, erosi tanah, dan pembukaan lahan besar-besaran membuat tanah kehilangan kekuatannya. Setiap tetes air yang jatuh tidak lagi diserap, melainkan langsung mengalir dengan kekuatan berlipat. Pada pukul 19.15 WIB, debit air di beberapa titik sudah berada di tingkat siaga. Namun masyarakat belum mengetahui bahwa kondisi hulu sudah kritis. Di sana, hujan lebih deras, lebih lama, lebih padat. Sekitar 22.00 WIB, kondisi mulai memburuk. Beberapa sungai kecil berubah menjadi arus deras. Jembatan-jembatan mulai goyah. Namun di banyak tempat akses komunikasi terputus, membuat peringatan sulit diteruskan. Lalu pukul 23.40 WIB, segalanya runtuh. Arus banjir bandang turun dari hulu dengan kecepatan puluhan kilometer per jam. Rumah hancur, kendaraan terseret, dan puluhan orang tersapu tanpa sempat menyelamatkan diri. Namun kehancuran paling besar terjadi di hari berikutnya, ketika longsor raksasa mulai bergerak. Tanggal 2 dan 3 Desember menjadi titik terburuk. Longsor besar terjadi hampir bersamaan di beberapa kabupaten, Agam, Tanah Datar, Mandailing Natal, dan sebagian Tapanuli. Salah satu longsor terbesar terjadi sekitar pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Gunung yang terlihat kokoh selama puluhan tahun akhirnya runtuh. Tanah, batu, dan pohon besar menyapu desa dalam hitungan detik. Di beberapa lokasi, tanah bergerak sejauh ratusan meter, menimbun rumah hingga 5 meter kedalaman. Banyak korban hilang tanpa ditemukan, tertimbun dalam lapisan lumpur yang tak bisa digali dengan cepat. Yang lebih tragis, ada desa yang benar-benar hilang. Jalannya lenyap, batas rumah tidak ditemukan, bahkan tiang listrik tidak terlihat lagi. Bagi keluarga korban, yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan, tetapi ketidakpastian. Tidak ada jenazah, tidak ada bukti, tidak ada akhir. Di saat itulah operasi penyelamatan terbesar tahun itu dimulai. Sebelum bantuan besar masuk, wargalah yang menjadi penyelamat pertama. Dengan tangan kosong, mereka menggali lumpur, menembus hujan, memanggil nama anggota keluarga mereka yang hilang. Beberapa warga menyelamatkan orang lain, meski rumah mereka sendiri sudah hancur. Ada yang menolong tetangga, meski tidak tahu di mana keluarganya sendiri. Teriakan minta tolong terdengar sepanjang malam, namun tidak semua bisa diselamatkan. Sementara itu, listrik padam total. Jalanan terputus.
dan sinyal komunikasi hilang sama sekali. Di tengah kekacauan itu, tim penyelamat akhirnya tiba. Operasi penyelamatan di Sumatera 2025 menjadi salah satu yang terbesar. Namun, penting dicatat, hingga 4 Desember 2025 pukul 8 WIB, pemerintah Indonesia belum menetapkan status bencana nasional. Keputusan itu sempat menjadi perdebatan publik. BNPB menjelaskan bahwa penanganan tetap berlangsung optimal meski tanpa status nasional, dengan pertimbangan anggaran dan kapasitas daerah. Sementara beberapa anggota DPD RI dan pakar justru mendesak penetapan status nasional untuk memperkuat komando. Di tengah polemik itu, hoaks sempat menyebar, termasuk klaim bahwa Presiden telah menetapkan bencana nasional pada 3 Desember. Cek fakta Tempo menyatakan itu tidak benar. Meski tanpa status nasional, ribuan personel TNI, Polri, Basarnas, relawan dan tenaga medis tetap dikerahkan. Pukul 12.20 WIB, helikopter pertama berhasil mengevakuasi warga Mandailing Natal setelah longsor menutup akses sepanjang 300 meter. Pukul 15.55 WIB, logistik masuk ke desa-desa yang terisolasi. Namun, medan terlalu berat. Akses tertutup lumpur dan batu, alat berat sulit masuk, hujan susulan tidak berhenti. Sungai terus meluap. Tim medis bekerja 24 jam tanpa henti. Banyak korban mengalami hipotermia, luka berat, hingga trauma mendalam. Setelah semua yang terjadi, apa makna dari tragedi ini? Tragedi Sumatera 2025 bukan sekadar bencana. Ia adalah cermin dari betapa rapuhnya manusia ketika keseimbangan alam terganggu. Fakta, banjir bandang dan longsor terjadi akibat kombinasi hujan ekstrim dan kerusakan lingkungan. Fakta, korban mencapai lebih dari 900 jiwa, gabungan meninggal, hilang, dan belum ditemukan. Fakta, banyak desa hancur total, sebagian hilang dari peta. Fakta, tragedi ini benar terjadi. Ada bukti, rekaman warga, laporan resmi, dan saksi hidup. Bencana ini mengingatkan, ketika alam diberi beban terlalu berat, manusia selalu menjadi korban pertama. Setiap angka bukan hanya statistik. Itu adalah ayah, ibu, anak, tetangga yang tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Di akhir tragedi ini, hanya satu hal yang menyatukan semua: doa. Di tengah semua luka yang belum sembuh, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Penyayang, terimalah dengan sebaik-baiknya penerimaan mereka yang berpulang dalam tragedi ini. Berikanlah kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lindungi para petugas yang bekerja tanpa kenal lelah. Dan kuatkan mereka yang harus memulai hidup dari awal. Untuk mereka yang hilang, semoga ditemukan. Untuk yang selamat, semoga diberi kekuatan. Untuk Sumatera, semoga pulih dan kembali berdiri. Amin.